5, saudara-saudara ya. Dari itu baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datang dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Ayat 2. Kemudian dipilihnya 10 orang daripada tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu mereka berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Ayat 5. Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli perempuan Moab, istri orang itu di atas milik pusakanya." Puji nama Tuhan. Saudara, di kali yang kedua tapi saya masih deg-degan saudara. Jadi di pasal ini saudara berceritakan tentang Elimelek Boas memberitahukan kepada sanak saudara daripada Elimelek ini bahwa Naomi telah kembali dari tanah Moab, telah pulang kampung ya saudara, dan Naomi ini berencana untuk menjual harta atau kepunyaan daripada Elimelek ini saudara. Tapi di sini kalau kita melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini, maksud daripada Boas ini adalah boleh dijual, tapi maksud Boas kalau boleh dijual kepada masih keturunan daripada Elimelek saudara. Makanya daripada itu Boas menawarkan kepada saudara yang lain. Dia mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau menebus, beritahukanlah kepadaku supaya tanah kepunyaan di ayat 5 ini diberitahukan bahwa supaya tanah kepunyaan ini tidak jatuh atau harta daripada Elimelek ini gak jatuh kepada orang lain. Tetapi dengan satu syarat, harus menikahi Rut ini supaya harta kepunyaan daripada Elimelek ini tidak jatuh kepada orang lain. Tapi saya tidak mau bahas tentang itu ya saudara. Tapi di sini saya mau bahas tentang Elimelek ini saudara. Kenapa? Karena saya dapat yang saya belajar semalam bahwa Boas ini mempertahankan yang namanya Elimelek ini saudara. Nama daripada Elimelek ini supaya nama Elimelek ini tetap dikenal atau sampai keturunan yang berikutnya nama Elimelek ini tetap dikenal dan supaya mereka tahu. Mungkin daripada maksud Boas itu adalah seperti itu saudara. Setelah saya belajar semalam saudara, arti daripada Elimelek ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya adalah Allah adalah Raja saudara. Arti daripada nama Elimelek ini adalah Allah adalah Raja. Tapi saudara, kenyataannya nama Elimelek ini tidak sesuai dengan namanya saudara. Kenapa? Jawabannya ada di Rut pasal 1 saudara. Saya akan bacakan buat saudara ya. Ayat yang pertama bilang begini. Rut pasal yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata Betlehem Yehuda. Dan setelah mereka sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kalau kita melihat saudara-saudara, pada waktu itu di Israel itu terjadi yang namanya masa kelaparan, masa kegelapan, masa kesukaran. Dan pada waktu itu Elimelek mengajak istri beserta anak-anaknya untuk mengungsi ke tanah Moab.
tidak, kalau saya melihat sini saudara, Elimelek ini bertanggung jawab atas keluarganya. Satu hal positif yang saya ambil bahwa Elimelek berusaha menjadi kepala keluarga yang baik dengan cara dia membawa istri beserta anak-anaknya untuk mengungsi ke Moab agar tidak mengalami yang namanya kelaparan. Itu satu hal yang positif. Tapi saudara, di hal yang lain saya mau lihat saudara-saudara, kita tahu bersama kalau kita mau baca di dalam kitab Taurat saudara, bangsa Moab ini dengan bangsa Israel ini adalah musuh bebuyutan saudara. Dan Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak berkenan bahwa kalau orang Israel itu punya hubungan dengan Moab. Kalau kita mau baca lebih dalam lagi ya saudara, di dalam kitab, kalau kita mau baca lebih dalam lagi ya saudara, di dalam kitab Taurat yang kalau saudara pulang di rumah baca, menyelidiki, yang mengeksegese bahwa Tuhan gak suka punya hubungan dengan bangsa Moab. Tapi kalau kita melihat di sini, memang Elimelek bertanggung jawab atas keluarganya saudara. Buktinya tadi yang membawa agar mereka terhindar. Karena pada waktu itu saudara, kalau kita undur di dalam kitab Hakim-Hakim ya saudara, di bagian terakhir bahwa di situ dibilang, kita sesudah itu ya, sebelum itu kan kita sudah dengar ya saudara, di situ terjadinya orang tuh bertingkah sesuka hati, makanya terjadi, Tuhan izinkan terjadi yang namanya kelaparan, kesusahan. Tapi yang saya mau lihat dari Elimelek ini saudara, dia punya nama, makanya saya bilang Elimelek artinya Allah adalah segala raja. Tapi kenapa pada waktu itu dia bertindak gegabah mau pergi ke Moab, bawa beserta keluarga, sedangkan Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak suka saudara. Kalau kita mau kalau Elimelek itu mau bawa saudara, istri dan anak-anaknya bawa ke Moab. Yang saya mau lihat di sini ada saudara, satu poin yang pertama adalah kekhawatiran daripada Elimelek. Ternyata saudara, ketika kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan, kita bisa salah langkah saudara. Ketika kita dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, akhirnya merugikan diri kita saudara. Dan kita melihat Elimelek itu perempuan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Istilah saudara, kalau saya mau lihat dia lari daripada nggak mau susah. Memang dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Tapi apa yang terjadi kita lihat di saudara di pasal yang pertama. Apa yang terjadi pada Elimelek waktu itu saudara? Dia mati di tanah Moab. Bukan cuma dia saudara, bahkan sampai anak-anak duanya itu saudara mati di situ. Ternyata saudara, hidup kita ini saudara itu jangan terlalu khawatir saudara. Karena kenapa? Kalau kita terlalu khawatir, kita merugikan diri kita sendiri. Elimelek ini kalau saya bilang tidak sesuai dengan namanya saudara. Elimelek artinya Allah adalah raja. Elimelek itu tidak sadar bahwa saudara-saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang punya kekuatan yang luar biasa. Kalau cuma pada waktu itu mengalami kelaparan, saudara-saudara, kalau benar-benar Elimelek mau pandang Tuhan, saudara-saudara, mau berpikir bahwa saya pasti terjaga dan terpelihara oleh Tuhan. Nah ini yang kita gak boleh ada dalam kehidupan kita saudara. Padahal memang saudara, saya mau bilang tidak boleh khawatir, tidak boleh khawatir. Pada dasarnya kita tiap hari khawatir saudara. Apalagi tengah-tengah situasi pandemi seperti ini saudara, belum berakhir, sudah mau 2 tahun saudara, kita masih dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Mau kemana keder ya saudara. Mau begini, mau begitu, takut. Tapi kalau kita boleh ada sampai saat ini saudara, kalau kita masih sehat, itu bukti bahwa Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih menyertai, jangan khawatir saudara. Karena ternyata kalau saya mau belajar tentang Elimelek ini, rasa kekhawatiran yang seperti ini akhirnya merugikan saudara. Kita harus sadar bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sanggup melakukan apa yang kita tidak pikirkan ya saudara. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan daripada Boaz saudara. Dia mau supaya
Nama Elimelek ini terkenang terus saudara, sampai keturunan-keturunan yang selanjutnya. Nama Elimelek ini tetap ada. Nama Elimelek Allah adalah Raja. Begitu juga maksud daripada Boas ini mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja. Itu firman juga ini datang pada pagi hari ini buat saudara, buat kita semua, bahwa kita jangan lupa saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin saudara, asal kita terus percaya dan berharap pada Tuhan. Yang terpenting adalah saudara, kita nggak boleh yang namanya rasa khawatir. Rasa khawatir itu wajar saudara, namanya kita masih manusia saudara. Kita masih khawatir mungkin. Saya tidak tahu ya saudara apa yang menjadi pergumulan daripada saudara yang ada di tempat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan. Tapi percayalah, Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa saudara, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, asal terus kita percaya bahwa Tuhan adalah Raja. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, kita mau baca di ayat yang kita kembali lagi ya ke Rut pasal 4, ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan buat saudara. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para toto berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu daripada perempuan muda ini. Bagian yang kedua saudara-saudara, bahwa yang saya baca saudara, di sini perikop ini menjelaskan bahwa Boas telah mengambil Rut sebagai istrinya. Di sisi yang lain saudara, kalau kita melihat di bagian ini bahwa orang-orang sangat menyukai dan sangat menyayangi daripada Rut dan Boas ini. Pertanyaannya, kenapa mereka sangat disukai, disegani banyak orang saudara? Karena ada karakter yang baik di dalam diri Boas dan Rut saudara. Karakter ini penting dalam kehidupan kita saudara. Karakter seperti ini saudara, punya karakter yang baik ini saudara, harus ada melekat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Karakter ini harus ada dalam kehidupan kita saudara, supaya mereka melihat Kristus, bahwa Kristus itu hidup ternyata dalam kehidupan. Bukan cuma asal bicara saudara, memberitakan firman Tuhan baik, segala Tuhan baik, tapi ternyata karakter kita tidak benar. Di sini kita melihat saudara, banyak orang yang sangat sayang dan peduli, segani kepada Boas dan Rut, merestui hubungan mereka saudara, karena mereka melihat sosok pribadi yang luar biasa, pribadi yang mencerminkan Kristus itu hidup di dalam kehidupan mereka saudara. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau disayangi, mau disegani, mau dianggap baik, mau diperlakukan baik sama orang lain saudara, ternyata kita juga harus punya karakter ini saudara. Karakter yang baik, sikap dan tindakan yang baik, tutur kata kita yang baik, memperlakukan orang lain itu dengan baik. Jangan saudara, kita hanya mau orang memperlakukan kita baik, tapi sedangkan kita sendiri tidak mau memperlakukan orang itu dengan baik. Firman terus mengajarkannya, iya ini tentang kebaikannya. Memang saudara, firman itu terus tiap hari datang untuk mengingatkan kita bahwa kita tuh harus hidup seturut dengan apa maunya Tuhan. Punya karakter yang baik. Memang gak gampang saudara, gak gampang seperti yang saya bicarakan di depan sini saudara. Tapi kenyataannya untuk kita melakukan hal yang baik saudara, apalagi kalau kita mau berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita saudara, gak gampang.
Gak gampang saudara kita. Kalau kita baik sama orang yang baik dengan kita, atau kita mau baik sama orang yang dekat dengan kita, itu sangat gampang. Tapi kalau kita mau berbuat baik saudara kepada orang yang menyakiti kita, suka ngomongin kita, suka ngejahatin kita, suka ngebully kita, tuh gak gampang saudara. Itu butuh kerendahan hati. Nah, sikap ini yang dimiliki daripada Ruth dan Boaz. Pribadi yang baik, pribadi yang dikenal, yang kalau kita baca ya saudara dalam kitab Ruth ini saudara, Boaz ini terkenal bukan hanya dia karena dia kaya raya, tapi dia terkenal karena kepribadiannya yang luar biasa baik saudara. Kalau kita mau baca saudara di pasal sebelumnya ya, pada waktu Naomi mau mengumpulkan gandum itu ya saudara, kalau kita baca di pasal sebelumnya ya, sampai Boaz pada waktu itu turun tangan di situ ya saudara. Kalau kita mau baca, sampai dia tanya saudara, memperhatikan siapa itu perempuan itu. Sampai dia menawarkan jangan, tidak usah saudara pergi di tempat yang lain, di sini saja. Dari situ kita melihat karakter, memperlakukan orang baik itu, memperlakukan orang itu sungguh luar biasa saudara. Nah, itu yang harus menjadi juga di dalam bagian kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi, bukan hanya bisa bicara ya, bicara harus melakukan baik seperti yang saya omongkan ini ya saudara. Tapi bagaimana tindakan kita untuk memperlakukan orang lain saudara. Tindakan kita, perkataan kita, tutur kata kita, supaya orang supaya orang melihat bahwa oh benar, orang ini benar hidup di dalam Kristus. Karakter Kristus itu ada melekat padanya. Jangan kita saudara-saudara, jangan cuma kita hanya tahu bicara saja saudara. Kalau dalam bahasa Jawanya saudara, jargoni, iso kojara, iso melakoni ya saudara. Kita cuma bisa bilang perlakukan orang baik. Kita cuma bisa mengingatkan orang lain, tapi diri kita sendiri saudara belum gak bisa melakukan. Bagaimana kita mau disenangkan orang, mau senang orang lain saudara, kalau diri kita sendiri gak benar? Maka daripada bagian yang kedua ini saudara, kita perlu yang namanya karakter. Kita harus benar, karakter kita harus baik saudara. Baik dalam arti kata seluruhnya saudara, bukan cuma baik sama yang seperti saya katakan tadi, baik kepada orang yang baik sama kita. Kita harus punya kasih saudara. Yang moto GSPDI Philadelphia adalah kasih persaudaraan Philadelphia. Jadi bukan cuma menjadi moto kita, tapi marilah tetap kasih itu tetap ada menjadi bagian kita saudara. Karena kenapa? Firman Tuhan juga mengatakan tanpa kasih kita tidak akan bisa apa-apa saudara. Tanpa kasih, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Walaupun kita sudah banyak berbuat baik, banyak memberi, tapi kalau kita sebenarnya gak punya kasih saudara, kita gak ada apa-apa saudara. Berikut yang ketiga saudara, kita mau baca di bagian mulai daripada ayat 13 sampai ayat yang ke-17 saudara. Mari kita membaca bersama-sama mulai dari ayat 13 sampai 17. 1, 2, 3. Lalu Boaz mengambil Ruth perempuan itu menjadi istrinya, dihampirinya ia, maka atas karunia Tuhan seorang laki-laki. Sebab itu dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya
dan dialah pengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kita secara keseluruhan ya saudara, akhir daripada cerita Rut ini saudara, akhirnya Boaz yang seperti saya katakan tadi, Boaz mempersunting ya saudara, mengambil Rut menjadi istrinya saudara. Saya bilang, saya kasih poin yang ketiga ini adalah happy ending, kebahagiaan yang luar biasa saudara. Karena kenapa? Kalau kita mau lihat daripada sikap daripada Rut ini adalah ketaatan saudara. Kalau Rut ini bukan seperti yang saya katakan tadi, punya pribadi yang baik, karakter yang baik, dan dia juga taat saudara. Pada waktu suaminya meninggal saudara, waktu itu kan Naomi mertuanya bilang, ya sudah pergi saja, nggak usah ikut dengan Naomi. Anaknya kan sudah mati dan nggak mungkin dia mau melahirkan anak lagi untuk Naomi untuk menikah dengan Rut ya saudara. Tapi kita melihat bahwa satu yang kedua tadi, karakter daripada Rut ini sungguh luar biasa, karena dia juga punya ketaatan saudara. Dia tetap mengasihi Rut, dia tetap mengasihi Naomi saudara. Dia tetap ikut dengan Naomi, kemanapun Naomi pergi dia tetap ikut saudara. Dia tetap melayani orang tua, walaupun itu saudara ibu mertua ya saudara. Seperti yang Pak Gembala bilang, gak gampang ya saudara. Punya hubungan menantu bersama mertua tuh punya hubungan yang baik itu langka. Maksudnya sesuatu hal yang jarang kita lihat saudara. Tapi kalau kita melihat mereka punya hubungan yang baik saudara, antara ibu dan anak menantu ini saudara, itu karena mereka punya yang seperti saya katakan tadi di bagian 2, punya karakter. Naomi juga menjadi teladan, Rut juga mempunyai karakter yang baik saudara. Dan kita melihat daripada bagian yang ketiga ini, ketaatan daripada Rut ini saudara membuahkan hasil. Gak sia-sia saudara. Akhirnya apa? Mengalami kebahagiaan yang akhir daripada cerita daripada Rut ini berakhir dengan bahagia saudara. Dimana kalau kita mau baca di silsilah berikutnya, bahwa kita tahu bersama Rut ini, ya Tuhan Yesus Kristus ini lahir daripada keturunan Rut. Dan saya percaya Tuhan tuh gak sembarangan pilih orang dalam keturunannya dia. Ternyata saudara, kalau kita punya ketaatan, kita punya kesabaran, kita punya karakter yang baik, itu akan berujung dengan kebahagiaan saudara. Walaupun kita tahu bersama proses daripada Rut ini gak gampang saudara. Masih muda, ditinggal suami, ikut dengan mertua. Di situ dijelaskan bahwa di pasal-pasal yang pertama dijelaskan bahwa Naomi ini miskin saudara. Tapi apakah dia meninggalkan daripada mertuanya? Enggak saudara. Dia tetap setia mendampingi mertuanya saudara. Jadi saudara-saudara, yang saya mau lihat di dalam ini saudara, bahwa ternyata proses yang dihadapi daripada Rut ini saudara-saudara membawakan hasil yang baik. Apakah kalau kita membaca saudara dari pasal yang pertama di kitab Rut ini, apakah ada pengeluhan daripada Rut? Tidak ada saudara. Malah dia disuruh pergi. Karena Naomi jadi gak enak ya. Mungkin kalau saya baca lagi ya saudara, saya baca-baca lagi semalam, mungkin Naomi itu merasa gak enak, dia kan cuma menantu. Beda kalau istilah anak sendiri ya saudara, mau ngerepotin ya gak apa-apa. Tapi ini berbicara menantu. Tapi apakah Rut meninggalkan ibunya, ibu mertuanya? Tidak saudara. Yang artinya saya mau lihat di sini, Rut ini bertahan pada proses yang ada. Seringkali itu tuh saya mau katakan kepada saudara ya, mungkin kita diberikan proses kita saudara, saya percaya beda-beda saudara. Tapi yang kita mau lihat pada pagi hari
hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Rut itu gak pernah protes sama prosesnya Tuhan, saudara. Ini juga yang harus ada kalau kita mau mengalami yang namanya kebahagiaan di akhir kehidupan kita. Kita jangan suka protes sama apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena percayalah, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, saudara, selalu semua itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kebaikan. Walaupun kita melihat rasanya Tuhan tuh gak pernah, mungkin Tuhan gak tolong saya, mungkin Tuhan meninggalkan kita dalam prosesnya kita, tapi enggak, saudara. Ketika kita diizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang menyakitkan sekalipun, saudara, pagi ini saya mau katakan tetap mengucap syukur tuh, saudara. Karena kalau kita melihat daripada Rut ini, dia gak ada protes, saudara. Jangan baru kita dikasih pergumulan yang kecil, kita sudah mulai marah-marah, sudah mulai marah sama Tuhan. Seolah-olah kayaknya Tuhan tuh meninggalin saya, seolah-olah tuh tangan Tuhan tuh gak pegang saya. Tapi percayalah saudara-saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan proses kehidupan kita supaya seringkali, kalau saya mau bilang ya saudara, seringkali kita tuh lupa diri jadi manusia. Seringkali kita jadi manusia yang suka lupa akan kebaikan dan Tuhan. Ya seringkali Tuhan izinkan, Tuhan ingatkan kita bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan kita punya Tuhan yang dahsyat. Dengan apa? Dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi kalau kita mau mengalami kebahagiaan, saudara, kita harus sabar. Kita mempunyai sikap hati yang benar, punya karakter yang baik, saudara. Sabar dengan proses yang ada. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang saya tidak tahu, atau pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan istri kepada anak, pergumulan suami dan istri. Saya tidak tahu ya saudara. Saya belum menikah saudara, tapi saya melihat ya, ini saya kesaksian ya saudara, saya melihat bahwa gak gampang ternyata di dalam hubungan rumah tangga saudara. Kalau saya mau lihat dulu mama papa saya saudara, aduh, bagaimana orang tua mama saya itu memperjuangkan keluarga dari orang tua saya saudara. Karena latar belakang papa saya orang agama sebelah, dan saya ini nggak apa-apa saya sharing ya. Papa saya dulu ternyata kawin nikah dengan mama saya cuma karena cinta, bukan karena cinta Tuhan Yesus saudara. Dan setelah pernikahan itu saudara, saya melihat luar biasa perjuangan orang tua saya, mama saya terutama saudara, mau memperjuangkan orang tua papa saya untuk mempercayai Tuhan Yesus itu gak gampang. Waduh saudara, Alkitab kan mencatat terang dan gelap itu gak bisa bersatu, tapi mama saya paksain waktu itu saudara. Dan pada akhirnya menanggung akibat. Mama saya itu terus berdoa, saya lihat aduh saudara, pergumulan, papa saya gak mau ke gereja, suka marah-marah saudara. Dan saya melihat keteladanan daripada mama saya itu tetap berdoa. Walaupun tiap hari mama saya moce. Apa Tuhan kamu gini. Tapi melihat mama saya itu gak ada henti-hentinya bahwa papa terus dalam doa. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan saudara. Gak gampang ternyata memang saudara mengalami proses ya saudara. Sampai rasanya mau cerai ya saudara, tapi mama saya terus bertahan sampai saat ini saudara. Semua karena kemurahan Tuhan. Di sini pagi ini juga Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita saudara, jangan lari daripada proses yang ada. Biarlah segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita tangkap itu. Kita lihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Tangkap itu dengan pikiran yang positif saudara. Bahwa ketika kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi, bahwa supaya berarti saya mau naik level lagi saudara, mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Asalkan yang pertama saya katakan tadi saudara,
Kita harus punya yang namanya kerendahan hati, sikap hati yang benar. Kita seringkali mengabaikan. Kita percaya saudara ya. Kita percaya bahwa saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali saudara, kita mengabaikan kekuasaan Tuhan. Benar saudara. Karena kenapa? Yang pertama tadi, kita sudah diliputi dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Kita mengabaikan bahwa kita punya Allah yang besar. Seperti ada pujian ya saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita saudara. Jangan kita hanya cuma bicara kita punya Tuhan yang besar. Jangan sampai rasa kekhawatiran itu mengalahkan kita saudara. Kita harus percaya dan terus yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Dan untuk mencapai kehidupan yang baik saudara, dalam keseluruhan daripada kitab ini saudara, yang kalau saya membaca saudara, ternyata proses ini tidak mengkhianati Tuhan, Ruth daripada yang ada. Kebahagiaan, ada penghiburan saudara. Kalau kita mau lihat saudara, di bagian akhir ini saudara, ada penghiburan yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada Naomi dan Ruth ini saudara. Bahkan dijanjikan kepada Tuhan akan nama keturunanmu akan termasyurkan. Ada penghiburan ketika kita menghadapi di masa-masa kesesakan saudara. Kita akan mengalami yang namanya penghiburan yang daripada Tuhan. Ya kalau kita mau lihat di ayat yang ke-16 ini saudara, saya akan bacakan buat saudara. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Kalau kita melihat di masa tua daripada Naomi ini ada penghiburan. Walaupun itu bukan Obed ini bukan lahir dari keturunan daripada Naomi dan Elimelek, tapi kita melihat saudara penghiburan daripada Tuhan ya. Ada cucu ya saudara. Saya juga percaya oma-oma dan opa-opa yang ada di tempat ini dikasih penghiburan ya. Kalau ada cucu ya saudara, pasti merasa sangat terhibur. Ada penghiburan daripada Tuhan. Asal apa saudara, kita mau bertahan. Kita mau terus pandang Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita, sebagai juru selamat kita saudara. Ketika kita mengalami setiap proses-proses yang ada, percayalah di akhir itu saudara, kita akan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Penghiburan ini bukan berbicara tentang materi ya saudara, atau mungkin bukan berbicara tentang Injil kemakmuran ya saudara. Penghiburan yang masuk dalam arti ini adalah damai sejahtera. Ya kan saudara? Kita walaupun gak hidup pas-pasan, hidup ya apa adanya, tapi kalau ada damai sejahtera di dalam hati kita saudara, itu sungguh hal yang luar biasa, melebihi apapun saudara. Karena kenapa? Penghiburan damai sejahtera yang Tuhan berikan, Alkitab mencatat tidak sama seperti yang dunia berikan saudara. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita tetap mendapat kekuatan, kita tetap percaya, berharap, berserah kepada Tuhan. Apapun masalah kita, kalau kita mau bawa di kakinya Tuhan, Tuhan akan memberikan penghiburan buat kita, agar terus kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, saya tidak perpanjangkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan.